Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan pembelajaran kali ini dengan materi yang berbeda, yaitu segmentasi pasar. Sebelumnya saya akan menyebutkan kompetensi dasar dari segmentasi, yaitu menganalisa segmentasi pasar dan melakukan segmentasi pasar, di mana memiliki tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu menjelaskan pengertian dan tujuan dari segmentasi pasar, yang kedua, menjelaskan segmentasi pasar, dan yang ketiga, memahami tingkat segmentasi pasar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu hakikat dari perusahaan adalah memasarkan sebuah produk dan berbagai strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satunya adalah strategi segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Di sini saya akan menyebutkan pengertian dari menurut Gary Armstrong. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya apa? Supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan kata lain, suatu cara dalam membagi suatu pasar yang sifatnya heterogen. Apa itu? Berbagai macam atau beragam menjadi satuan pembeli bersifat homogen. Dapat disimpulkan yaitu membagi suatu pasar yang sifatnya heterogen, berbagai macam kebutuhan, beragam kebutuhan konsumen menjadi satuan pembeli yang bersifat homogen, yaitu sejenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Selanjutnya di sini ada alasan kenapa sih harus melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, beragam kebutuhan masyarakat. Yang tadi sudah kita bahas, masyarakat atau kalangan, semua kalangan memiliki kebutuhan yang beragam, bermacam-macam kebutuhan dari masing-masing konsumen. Yang kedua, majunya perekonomian dan banyaknya kompetitor. Dan yang ketiga, membantu perusahaan untuk mendapatkan atau menentukan segmentasinya. Dan di sini ada tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, lebih mudah dibedakan. Kenapa lebih mudah? Karena dari semua kalangan, tua, muda, lansia, atau perempuan dan laki-laki pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan dapat lebih mudah membedakan kebutuhan masing-masing konsumennya. Dan selanjutnya yaitu ada pelayanan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena konsumen tentu ingin mendapatkan kualitas harga yang terjangkau, bukan? Dan dari kebutuhan yang berbeda-beda tadi, dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah memberikan layanan sesuai dengan segmentasinya dan berdasarkan dari kebutuhan masing-masing konsumen tadi. Dan yang terakhir dari tujuan segmentasi adalah strategi lebih terarah. Strategi pemasaran di pasar yang homogen atau sejenis akan lebih mudah daripada di pasar yang heterogen atau beragam. Dan perusahaan akan lebih fokus pada penjualan dan pelayanan. Contoh, customer mencari obat akan lebih mudah didapat di toko-toko obat, khusus obat, dibandingkan di toko gabungan seperti toko gabungan antara obat dengan kosmetik atau obat dengan makanan dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan dari segmentasi pasar. Selanjutnya adalah manfaat segmentasi pasar. Yang pertama adalah penerapan ide pemasaran lebih terarah. Kenapa? Jika perusahaan sudah mengetahui segmentasinya, heterogen dan homogen, serta produk yang akan dijual, tentu akan lebih mudah dalam memasarkannya. Dan yang kedua, menciptakan daya tarik. Dari strategi yang terarah tadi, tentu akan lebih mudah untuk menata tampilan
produk atau mendisplay semenarik mungkin, memberikan merek semenarik mungkin untuk menarik customer supaya melihat atau bahkan membeli produk yang dijual. Yang ketiga, mengatur waktu sebaik-baiknya dalam melakukan promosi. Dalam memasarkan produk, tentu adanya strategi promosi atau memerlukan promosi agar konsumen tertarik. Oleh karena itu, perusahaan juga harus mengetahui waktu yang pas untuk promosi dikeluarkan. Seperti halnya yang sebentar lagi kita akan rayakan, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan promosi hari kemerdekaan atau promosi lebaran, bahkan promosi tahun baru dan promosi-promosi lainnya. Dan selanjutnya yaitu perusahaan dapat menyusun budget yang ada secara efektif dan efisien. Kenapa? Karena dari strategi yang terarah tadi, tentu perusahaan dapat lebih mudah menghitung biaya atau budget atau modal yang diperlukan dari suatu produk. Bahkan dapat menghemat pengeluaran yang tidak penting atau meminimalkan resiko atau kerugian. Nah, ini manfaat dari segmentasi menyusun budget secara efisien. Dan yang terakhir, menentukan segmentasi pasar. Dari berbagai macam kebutuhan konsumen, tentu ada salah satunya yang sangat penting yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti halnya sembako. Oleh karena itu, perusahaan dapat peluang menjual sembako dengan berbagai kalangan, yaitu tua, muda, dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari segmentasi pasar. Syarat-syarat segmentasi pasar. Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu harus dapat diukur. Pengelompokan pasar harus diukur baik dalam ukuran luas dan daya beli konsumen di segmen pasarnya. Dapat disimpulkan, pengelompokannya atau sejauh mana sih konsumen dapat menjangkau produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Untuk poin yang kedua, harus dapat dilaksanakan. Segmentasi pasar harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat disimpulkan kembali, jika perusahaan sudah menentukan segmentasi dan produknya, tentu hal yang harus mendukung adalah sumber dayanya sebagai salah satu pelayanan dari sebuah perusahaan untuk dapat terlaksananya perusahaan atau produk tersebut. Poin yang ketiga yaitu harus dapat dicapai. Strategi pemasaran yang sudah dibuat dapat dilakukan dan dapat melayani pasar dengan baik. Seperti produk yang dijual, konsumen harus dapat lebih mudah diakses sesuai dengan segmen dan kebutuhan yang diinginkan. Dengan kata lain, akses yang dimaksud adalah dari toko dapat mudah ditemukan sampai dengan pengiriman barang ke konsumen. Untuk yang poin terakhir adalah harus cukup luas. Dari pengelompokan pasar atau sasaran pasar harus cukup besar untuk dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan sudah menguasai wilayah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan membuka cabangnya di tempat lain, atau yang tadinya hanya di Jakarta dapat membuka cabang di Jabodetabek. Itu adalah syarat-syarat dari segmentasi pasar. Dan untuk selanjutnya adalah dasar segmentasi pasar konsumen. Berdasarkan kriteria yang telah disampaikan sebelumnya, perusahaan dapat menentukan metode atau variabel dari sebuah produk. Dan di sini ada 4 variabel. Variabel yang pertama yaitu geografis. Apa itu geografis? Dari segi wilayah, kota, kepadatan sampai dengan iklim atau cuacanya. Untuk variabel selanjutnya yaitu demografis, dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, siklus hidup keluarganya, sampai pekerjaan dan pendapatan setiap konsumen.
Dan untuk variabel ketiga, psikografis dilihat dari gaya hidup atau lifestyle dari customer-nya seperti apa. Dan yang terakhir atau variabel yang keempat yaitu kejadian, manfaat, tingkat pemakaian atau sikap perilaku dari konsumennya. Nah, ini termasuk pengaruh dari penentuan sebuah penjualan produk. Dan di sini ada contoh dari segmentasi pasar produk Indomie. Indomie seleraku. Di sini ada beberapa variabel menurut dari Indomie. Salah satunya yaitu secara geografis. Produk mie instan dapat dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalian ingat kembali, geografis kategorinya adalah wilayah, ibu kota, sampai dengan iklim atau cuaca. Dan untuk selanjutnya ada secara demografis, yaitu produk Indomie baik goreng dan kuah cocok dikonsumsi oleh semua usia dari remaja, dewasa, sampai dengan lansia dan dapat dinikmati untuk laki-laki maupun perempuan. Dan secara psikologis dan perilaku, hadirnya produk mie instan tentunya disambut antusias oleh masyarakat dan produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik dari masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup atau lifestyle yang cenderung konsumtif dan praktis atau mudah didapatkan atau cepat saji. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya yang berbeda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.